Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbaiti SPDI, bertugas di MTS Ibnu Daud, bidang studi fikih, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 2112 40957. Pada hari ini, Rabu 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 7 fase D dengan tema sholat jamaah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembiasaan seperti biasa membaca surat-surat pendek. Oke, mulai. Siapkan, siapa ketua kelasnya? Ayo Jainuddin, siapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, siapa yang hari ini tidak hadir? Apakah masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa? Oke, kenapa alasannya? Oke, kita doakan mudah-mudahan Nurmi ini diberikan kesehatan supaya minggu depan atau besok bisa masuk kembali. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat? Kemarin, minggu yang lalu, kita belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, Jessica, materi tentang apa kemarin? Tentang sholat Jumat.
Oke, tentang sholat Jumat. Ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Ayo, Sarhadi, apa? Sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat, jumlahnya 2 rakaat dan hanya diwajibkan untuk laki-laki. Oke. Setelah Ibu menanyakan pelajaran yang kemarin, Ibu akan menunjukkan untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pelajaran hari ini adalah Ibu tampilkan dulu pelajaran hari ini. Tujuan pelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian apa itu? Syarat dan hikmah sholat jamak serta bisa membedakan antara jamak takdim dan jamak takhir. Oke. Kalian pernah nggak bepergian jauh? Pernah. Kemana? Jauh, bukan ke Suban. Jaraknya jauh. Ke Jawa, ya. Kalau ke Jawa itu kan perjalanannya jauh. Pernah nggak dalam waktu sholat kita masih di dalam perjalanan tetapi belum sampai pada tujuan. Sehingga waktu sholat tiba tetapi kita belum sampai ke dalam tujuan, masih dalam perjalanan. Pas di waktu zuhur sudah habis, kita belum sampai ketemu di waktu asar. Sehingga sholat zuhurnya terlaksana tidak? Tidak. Bolehkah kita mengerjakan sholat zuhur di waktu sholat asar? Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, ya, kita breaking dulu. Kata Ibu kalau tepuk semangat, bisa nggak? Tepuk semangat. Prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, semangat, gitu ya. Semangat, ge. Ayo, 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih. Nah, mengenai tadi tentang sholat, karena kita hari ini akan belajar tentang sholat jamak, ya, bahwa anak-anak harus tahu bahwa Allah itu telah meringankan umatnya, baik itu dalam perjalanan jauh atau sedang dalam keluar kota atau hujan lebat, maka Allah meringankan hambanya untuk selalu melaksanakan sholat. Jangan tertinggal, ya, jangan tertinggal karena sholat itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Nah, dari situ Ibu akan menayangkan video, ya. Kalian lihat tayangannya, video tersebut. Bayangkan kalian sedang dalam perjalanan jauh saat waktu sholat tiba, tetapi belum sampai di tujuan. Apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana cara sholat jika sedang dalam perjalanan? Apakah boleh menggabungkan 2 waktu sholat fardu? Dalam kondisi sedang bepergian jauh, Islam memberikan keringanan dengan sholat jamak, yaitu menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Bagaimana jika kamu sedang keluar kota, sudah masuk waktu maghrib, sedangkan kamu masih dalam perjalanan? Oke, dalam tayangan video tadi, apakah boleh nih dalam perjalanan jauh belum sampai
Terus kita melaksanakan sholatnya di waktu zuhur. Lalu menurut kalian apakah boleh ya? Apakah dalam Islam ada kemudahan atau keringanan ketika kita sedang bepergian jauh ya? Keringanan dalam sholat ketika dalam bepergian jauh. Nah, yo, boleh atau tidak? Ibu membagi kelompok terlebih dahulu. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, berhitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang boleh kalian gabung dengan kelompoknya. Oke, ayo cepat. Bagi menjadi 3 kelompok, ya. Setelah terbagi menjadi 3 kelompok, ada tugas dan ibu menggunakan metode model pembelajarannya question card, ya. Di sini materinya tentang sholat jamaah. Apa yang dimaksud dengan sholat jamaah? Terbagi berapa itu sholat jamaah? Ada jamaah takdim dan ada jamaah takhir. Ibu memberikan kalian membagikan question card. Setelah itu kalian jawab bersama kelompok, berdiskusi mencari jawabannya. Oke? Nah, di kartu itu kalian jawab, nanti kalian tempel di sini, ya, kalian tempel dan kalian ambil jawabannya. Kalian boleh cari jawabannya di buku paket. Oke. Oke, silahkan dijawab sambil diskusi bersama teman-teman. Oke, diskusi. Oke, bisa boleh menjadi di iya, nanti ini ditempel di sini, jawabannya di sini. Iya. Udah. Ini ditulis di sini. Sini, jawabannya di sini. Udah ditulis. Ya. Sudah, waktunya 5 menit lagi. Untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
satu. Ada. Dari kelompok dua. Oke. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan sholat jamaah takhir? Apa yang dimaksud dengan sholat jamak takhir? Ayo jawab. Salat jamak takhir adalah dua salat fardu di waktu yang kedua, misalnya salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Sholat dua fardu yang dikerjakan di akhir. Contohnya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Oke, cukup. Boleh duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Oke, silakan dari kelompok 3. ya, silakan. Kapan waktu pelaksanaan salat jamak takdim? Kapan waktu? Oke, tadi yang berani bertanya, Ibu kasih hadiah. Siapa tadi yang bertanya? Oke, ini. Nah, untuk yang lain, jangan malu untuk bertanya. Berani di depan orang, ya, untuk selalu di depan kelas jangan malu. Oke, baik. Setelah pelajaran hari ini materinya tentang jamaah, ya, materinya hari ini tentang jamaah. Syaratnya yaitu ketika dalam perjalanan jauh, sedang sakit, hujan lebat. Tadi syarat minimalnya berapa kilometer? 80,4 kilometer. Ya, sholat jamaah itu terbagi menjadi 2. Oke. Untuk lebih jelasnya memahami materi hari ini, ya, untuk memahami materi hari ini, Ibu kalian pahami dan kalian lihat materinya. Oke, silahkan dilihat materinya tentang sholat jamaah. Oke, pengertian sholat jamaah. Apa tadi? Mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Syarat diperbolehkannya sholat jamaah harus dalam perjalanan jauh. Dasar hukumnya ada hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pun pernah melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamaah. Demikian juga sholat maghrib dengan isya. Nah, hukumnya boleh, ya. Tata cara pelaksanaan sholat jamaah takdim, berniat untuk menjamak takdim, harus tertib. Sesudah salam, ya, langsung berdiri. Langsung berdiri lagi, tidak boleh baca yang lain. Langsung niat sholat asar. Misalnya kita mengerjakan sholat zuhur dulu nih, 4 rakaat, salam, berdiri lagi, langsung niat mengerjakan sholat asar. Ya, ini juga jamak takhir. Oke. Nah, sholat yang boleh dijamak itu hanya 4 waktu. Sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Berarti sholat apa yang tidak boleh dijamak? Sholat subuh. Oke, sholat yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh. Nah,
kita mempelajari sholat jamak, ya. Setelah hari ini kita mempelajari sholat jamak, kalian sudah paham tentang sholat jamak? Sudah ya? Sudah paham ya tentang sholat jamak tadi ya? Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita sedang dalam bepergian atau perjalanan jauh. Tapi ingat, perjalanan jauhnya harus ada jaraknya. Jaraknya minimal 84 kilometer. Oke, udah paham ya tentang sholat jamak. Nah, setelah hari ini ya, untuk di pertemuan yang akan datang, Ibu memberikan tugas kepada kalian tentang sholat jamak untuk membuat mind mapping, ya. Tugasnya di rumah membuat mind mapping tentang sholat jamak. Misalnya, sholat jamak itu ada garis-garis mind mapping itu kayak peta konsep, gitu ya. Kalian buat nanti di rumah minggu depan yang akan datang kita sholat qashar, ya, tentang sholat qashar, ya. Setelah itu, terima kasih untuk hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feel myself up pretty